Oke teman-teman Facebook, kita kembali jalan-jalan nih. Hari ini Jumat, kita akan melintasi atau melewati Kampung Ciwangi. Kampung Ciwangi ini salah satu kampung yang ada di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lemur Situ. Nah dulu ini di sini kebun bambu ya, tangkal awi hungkul bahwa lamanya ya nama tasep tuku bangunan ya. Ya jadi begini. Nah Kampung Ciwangi ini saya sudah menulis ya asal usul penamaan atau toponimi tentang Kampung Ciwangi ini berdasarkan folklore atau cerita rakyat yang berkembang dulu di wilayah ini. Selain penamaan untuk sebuah kampung, Ciwangi juga di kota Sukabumi ini digunakan untuk menamai sebuah jalan ya, jalan yang ada di kota Sukabumi ya, yang ada di pusat kota ya, jalan yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dengan Jalan R.E. Marta Dinata. Ya kalau kita sengaja atau ngahaja ameng ka kota mah eta teh aya di mana totogan anu ka Jogja nya. Nah itu Jalan Ciwangi. Ada restorannya juga atau rumah makannya juga dulu ya. Gak tahu saat ini masih ada atau enggak karena saya belum pernah makan di situ jadi rumah makan Ciwangi. Nah ini Kampung Ciwangi, alamnya pun masih asri ya, ada banyak pohon bambu tuh di sebelah sana, ada pemakaman umum juga ya. Saya setiap jalan kaki entah kenapa selalu melewati atau melintasi sebuah pemakaman ya, pengingat mungkin ya bagi yang masih hidup bahwa usia manusia ini di dalam kehidupan memang ada ujungnya. Meskipun yang namanya kematian itu sebetulnya bukan ujung, tetapi justru adalah awalan bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan ke kehidupan yang lebih abadi atau kekal. Ini Kampung Ciwangi asal usulnya berdasarkan kisah atau cerita rakyat bahwa dulu di Kampung Ciwangi ini aya dongengnya, aya hiji wanoja ya, atau wanoja itu mojang ya. Kacaca wilujeng enjing. Wanoja atau mojang yang memang memiliki wajah yang cantik. Nah, kecantikan wanita atau mojang Ciwangi ini dulu, dan wanoja ini ya atau mojang ini memiliki nama Nyimas Ciwangi ya, Nyimas Ciwangi. Meskipun kalau kita melihat kata Nyimas ya, kata Nyimas ini sebetulnya sebutan untuk anak-anak perempuan raja atau gegeden zaman dulu ya, Nyimas ini. Nah jadi Nyimas Ciwangi ini memiliki wajah atau paras yang cantik sehingga menjadi tuh kesana tuh ada bukit ya. Nanti si kisah ini ya ada kaitannya juga dengan bukit yang itu tuh yang di perumahan Gracias dengan perumahan apa itu kayak ya, Pak Caca tadi situ tinggalnya. Nah kemudian karena parasnya ini memang cantik dan rupawan ya, rupawati, sehingga si Nyimas Ciwangi ini menjadi rebutan atau upami ilmanya isasi laki-laki, siapa laki-laki ya yang tidak menyukai wanita yang cantik begitu, makanya menjadi rebutan setiap laki-laki yang laki-laki lah ya. Nah, bukan hanya manusia ya yang menginginkan memiliki Nyimas Ciwangi atau mempersunting Nyimas Ciwangi karena wajahnya yang cantik. Nah, sebetulnya bukan hanya wajahnya yang cantik, juga si Nyimas Ciwangi ini
memiliki tabiat atau watak yang memang baik hati ya. Baik hati dalam arti bahwa wanita ini ya, wanita yang bernama Nyimas Cewangi ini memang kasasaha teh supel ya, supel, kemudian tidak pernah jamendut ya. Tidak pernah beketut ya, beketut itu nontenya jamendut ya. Tidak pernah manyun lah, manyun ya, walaupun sesekali pernah, cuman manyun nanti manyun manja apa cacanya itu masih ada saung tuh, saung pesawahan ya. Nah kemudian termasuk si Nyimas Cewangi ini diinginkan juga oleh salah satu yaksa perusa ya, yaksa perusa atau buta. Nah di dalam salah satu buku, meskipun ini buku masih memang menjadi bahan dialog atau diskusi ya, yaitu naskah Wangsakerta, yang namanya yaksa perusa ini kalau di dalam ilmu sosial ini adalah Meganthropus paleojapanicus ya, atau manusia atau makhluk purbakala yang memiliki ukuran badan yang cukup besar dan tinggi. Itu ada kan ditemukan di mana itu waktu zaman Belanda ya, ada fosil Meganthropus paleojapanicus. Nah ini adalah yaksa perusa. Nah yaksa perusa ini, kata ini ya, istilah ini memang pernah muncul di dalam salah satu naskah, yaitu naskah Wangsakerta, naskah yang mengisahkan tentang asal usul kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini atau di Nusantara ini. Nah termasuk yaksa perusa yang ada di dalam dongeng Nyimas Cewangi ini. Jadi dia itu menyukai ya Nyimas Cewangi karena parasnya yang cantik tadi. Nah kemudian dia itu mendatangi kampung di mana Nyimas Cewangi tinggal. Mendatangi di mana Nyimas Cewangi tinggal, mun nama bade nganjang ya, atau ingin teh kenalan ya, atau kalau di dalam istilah lebih kekinian lagi namanya ta'aruf. Ta'aruf ya, buta hayang kenalan ka awewe nu geulis ya, anak manusia yang cantik dan rupawan, yaitu Nyimas Cewangi. Datanglah dia ke kampung itu, istilahnya meminta supaya orang tuanya, karena sudah yatim ya ditinggalkan oleh ayahnya, meminta kepada ibunya supaya si Nyimas Cewangi ini diserahkan kepada si buta itu, buta atau raksasa ya. Nah namun tentu saja ya, karena kan mungkin ya jangankan oleh buta ya, perempuan ketika dipinang oleh laki-laki yang bukan pujaannya pun pasti akan menolak ya. Apalagi saat ini kan di dalam tradisi kita ini, sebelum melangsungkan pernikahan kan katanya kudu ningali bebet bibit bobotnya. Bebet bibit bobot, meskipun itu sebetulnya bukan menjadi patokan utama ya, yang jelas kan kasih sayang yang paling penting makan, bukan hanya bebet bobot bibit bebet bobot ya. Nah jadi menolaklah, karena menolak ya dia memaksa. Namun Nyimas Cewangi ini memiliki watak yang memang tidak, kalau menolak itu ya tidak menggunakan kata-kata yang memang tidak pantas atau langsung ditolaknya, supaya tidak menyakiti perasaan si buta hijau, bukan buta ya, bukan buta hijau, buta itu. Nah maka seperti halnya di dalam dongeng-dongeng lain, biasanya kalau perempuan itu akan dipinang oleh laki-laki pasti akan mengajukan beberapa syarat ya. Ya samalah di dalam kehidupan zaman dulu, zaman ayeuna ge, walaupun ada yang mengatakan bahwa cinta sejati itu tanpa alasan katanya ya. Cinta platonik ya, atau cinta tanpa alasan ya, ujuk-ujuk bogoh itu nanya.
Nah, tapi tidak begitu kan. Di dalam kehidupan yang memang serba apa ya, yang tidak bisa lepas tina sebab akibat, maka si Nyimas Cewang ini mengajukan syarat ya. Salah satunya syaratnya itu adalah bahwa si buta hijau itu mesti bisa membuat samaknya, samak teh tikar tina daun pandan. Nah, ini derihnya gimana? Bukan pandan ya, tina daun pandan ya. Dan si buta menyetujui ya. Tetapi waktunya itu sampai sebelum panon poe titelemnya atau tenggelam, sebelum matahari tenggelam, dan itu disetujui ya. Kalau kesini memang sudah ada perumahan, jadi pepohonannya sudah mulai sedikit ya, kecuali di sebelah sana tuh. Nah, jadi si buta menyetujui ya. Saya duduk dulu capek. Duduk dulu. Nah, kemudian si buta menyetujui. Setelah menyetujui ya neangan daun pandan ya, mencari pohon pandan, dan itu tama menyulamnya itu di sebelah situ tuh, di bukit yang saya tadi video atau saya shoot di bukit sebelah sana tuh, itu tuh eta tadi dinya Pak Caca non teh menganyam daun pandannya itu di situ si buta itu ya. Namun karena mungkin tangan buta pan ageng ya kecilnya, dan saat itu mungkin belum ditemukan mesin sulam ya, belum ditemukan musim sulam atau musim anyaman. Halo, kemana? Nah, belum ditemukan mesin anyaman, makanya belum lagi si tangan buta itu jarinya gede-gedenya ageng, maka saya nganyam nate tah, menganyam daun pandan menjadi samak tanya hese tetenya. Nah, kusabab hese diulang kesel ternyata kan. Komo butanya jelema oge lamun kesel masuk kayak naon teh muncul emosi kan. Emosinya muncul, nafsunya amarahnya muncul. Ngamuknya si buta teh nya kusabab si daun pandan itu sulit untuk dianyam karena tadi teh nya jari tangannya ageng teuing ya. Diacak-acak kita daun pandan, tetapi ternyata ya, karena kan di dalam dongeng itu selalu ada keajaiban-keajaiban yang yang sangat fantastis ya. Dalam dongeng itu begitu ya, namanya dongeng. Kalau tidak ada kejadian atau kejadian yang fantastis ya di dalam dongeng, itu bukan dongeng ya, itu mah kisah biasa ya. Nah, si daun pandan itu membelit badan si buta, sehingga si daun pandan itu anehnya ketika membelit itu malah beki paguh, semakin mengetat si daun pandan itu membelit tubuh si buta. Nah, si buta itu hanya kepalanya saja ya yang tidak terbelit, leher ke bawah mata kabulitku daun pandan ya. Kemudian siga muminya kalau mumi mah putih ya mah hijaunya ku daun pandan. Ngagulutuk ya, ngagulutuk itu namanya bahasa Sundana menggelinding ya, bahasa Indonesia menggelinding. Si buta itu menggelinding, kan di sana tuh kalau kita sengaja jalan-jalan ke wilayah ini, ke wilayah sebelah selatan itu memang ada pemandian Cai Panas Cikundul ya. Cai Panas Cikundul ya, pemandian ke sana, dan letaknya ada di sebelah bawah dari wilayah ini ya. Nah, menggelinding ke sana lah si buta itu yang tadi masih dibelitku daun pandan. Masuk dia karena Cipanas kagodognya jadi hejo ya, si buta teh. Jadi hejo ya, tapi dengan sangat
baik hati ya. Si buta yang menuju ke kelebekan ya, yang sedang tenggelam di di Nacai Panas Cikundul itu ku Nyimas Ciwangi di Tulungan. Di Tulungan ya, ditolong, kemudian diangkat lagi, dan si buta hijau itu berjanji dia tidak akan datang lagi ke kampung halaman ini ya, dan tidak akan mengganggu lagi Nyimas Ciwangi. Nah dia itu lompat tuh ke belah kidul ya, ke gunung. Masih kene ada kabut, tapi kelihatanlah sedikit tuh ya, samar-samar karena masih banyak kabut, ke Gunung Arca ya, ke Gunung Arca. Nah begitunya sampai kampung ini dikasih nama atau dipasihan nami Ciwangi ya. Begitu itu asal usul cerita rakyatnya ya. Kemudian si buta hejo itu yang anu lompat ke gunung teh nya, sewaktu-waktu memang suka kalau di dalam dongeng atau di dalam cerita rakyat di wilayah Tespong, Cikeong, kemudian wilayah Cikundu, dan pokoknya untuk kampung-kampung yang ada di mana di sepanjang Sungai Cimandiri ya. Itu kalau dulu menakut-nakuti anak nate, menakut-nakuti itu ya. Untuk anak yang bandel tentu saja menakut-nakuti itu dengan ungkapan bisi aya buta hejo sebenarnya, atau bisi dipaok ku buta hejo sebenarnya, bisi dipaok ku buta hejo. Begitu ya dongengnya, itu asal usul. Pak Caca jangan dulu nelpon atau kan ini lagi live. Sok aya wae Pak Caca mah. Nah begitu ya. Nah kita jalan-jalan sambil ngedongeng ya, atau mengisahkan asal usul penamaan kampung Ciwangi, sebuah kampung yang ada di Kelurahan Cikundul, kemudian lengkap dengan kisah-kisah cerita rakyatnya begitu ya. Oke, terus saya tuh jalan-jalan. Abi badai ka dinya enak ke mana, ke Lemur Cukang ya, karena kita sudah sampai di Kampung Ciwangi. Kita akan ke Lemur Cukang. Begitu. Kita pungkas atau kita tutup dongeng ini dengan ucapan selamat pagi. Jalan-jalan menyehatkan.